Webinar pagi ini dipersembahkan oleh Meaningful Ways yang didukung oleh Meaningful Way Support Program. Robi Zini Ilma, Warsukni Fahma, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi utama bersama Teh Garlicia Maulidia dengan tema Bukan Menghapus Masa Lalu, tapi Berdamai Dengannya. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih, Teteh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas sesuatu yang kadang sering kita abaikan, tapi ternyata topik ini adalah salah satu kunci bagaimana kita bisa memaknai hidup, bagaimana kita akan memilih jalan apa untuk kita bisa menjalani kehidupan ini dengan benar. Ya, kenapa saya bilang benar? Karena hidup itu ternyata, hidup yang kita jalani itu ternyata nggak cukup hanya sekedar baik, tapi harus benar. Kalau baik itu menurut aturan sosial, ya. Tapi kalau benar itu menurut aturan yang Allah udah berikan guide-nya di dalam Al-Quran, gitu kan. Yang sering saya contohkan bedanya hidup baik dan benar itu adalah, mungkin teman-teman pernah dengar salah satu cerita misalnya di berita. Ada seorang bapak mencuri susu di minimarket. Ketika ditangkap dan ditanya, kenapa bapak mencuri susu? Jawabannya, karena anak saya butuh susu dan saya nggak punya uang. Karena saya baru di PHK. Perilaku si bapak itu baik untuk bertanggung jawab kepada anaknya. Tapi di mata Allah nggak benar. Karena mencuri. Gitu. Nah, seringkali kita dalam menjalani hidup hanya sekedar memenuhi tuntutan dan kebutuhan sosial yang pada akhirnya lupa bahwa ada aturan-aturan Allah yang maha benar yang harusnya jadi salah satu-satunya acuan hidup kita gitu ya. Kalau kita bahas dari judul bukan menghapus masa lalu tapi berdamai dengan kejadian-kejadian di masa lalu. Yang harus kita sadarkan di awal adalah apakah teman-teman di sini sudah menerima semua yang terjadi di masa lalu kita atau belum? Itu dulu pertanyaan saya. Karena ketika kita belum mau menerima semua kejadian di masa lalu kita, terutama hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang buruk yang pernah terjadi di masa lalu kita, ketika kita belum mau menerima, maka akan sulit rasanya kita untuk berdamai. Ya, karena gimana kita mau berdamai kalau kitanya masih menolak, masih denial, masih terus sekuat tenaga untuk menolak bahwa ada suatu kejadian yang pernah kita alami. Ya. Dan ketika kita semakin menolak, semakin denial, eh, itu hanya akan menyakiti kita, gitu ya. Sebelum kita mulai, mungkin beberapa, kalau di sini ada yang pernah ikut webinar saya atau kajian saya, di awal materi saya selalu berusaha dan selalu menanyakan satu hal kepada semua peserta. Karena menurut saya, pertanyaan ini salah satu kunci untuk nantinya kita bisa berdamai dengan segala luka, kita bisa berdamai dengan semua takdir Allah. Saya akan bertanya tentang
Untuk teman-teman semua yang ikut webinar hari ini, apa kabarnya hari ini? Boleh saya minta teman-teman semua yang ada di webinar ini untuk kita merem sebentar aja. Yuk kita mulai merem. Merem sebentar. Berikan pertanyaan apa kabar hari ini. Berikan ke hati kita. Tanyakan ke hati kita, peka dengan suara yang keluar dari hati kita, peka dengan sinyal-sinyal yang ada di hati kita. Apa kabar ya aku hari ini? Apa kabar ya aku sampai di pagi hari ini? Apakah benar kita baik-baik aja? Seperti jawaban yang sering keluar dari mulut kita ketika ada orang yang nanya kabarnya kita. Apakah benar kita seceria itu yang sering kita tunjukin ke orang lain di sekitar kita? Apakah benar kita sebahagia itu yang berusaha selalu kita tunjukkan ke orang-orang tentang kita bahagia, tentang kita kuat? Berani tanya ke diri kita, apa kabar aku hari ini? Dan dengerin suara hatinya. Kalau udah, boleh dibuka matanya. Jadi, jawaban hatinya apa? Ketika kita tanya, apa kabar aku hari ini? Benar kita baik-baik aja? Atau ada sebagian di sini yang ternyata ketika merem dan kasih pertanyaan apa kabar, jawabannya ternyata, oh lelah, capek, oh aku lagi nggak baik-baik aja. Oh ternyata aku lagi sedih, khawatir, capek. Ya. Kenapa saya bertanya apa kabarnya, minta teman-teman buat merem. Karena ketika kita merem, kita bisa jauh lebih menyelami diri kita. Kita bisa jauh lebih menyelami kondisi sebenarnya diri kita. Karena seringnya ketika kita buka mata, kita sadar dan kita tahu bahwa diri kita, hidup kita banyak dilihat orang, banyak dinilai orang. Bukan cuma dilihat ya, tapi banyak orang yang nilai hidup kita. Makanya ketika kita buka mata dan ketika kita ditanya kabar sama orang lain, mulut kita refleks untuk selalu bilang, Alhamdulillah baik, sehat, aku nggak apa-apa, aku kuat. Karena kita selalu berusaha untuk menunjukkan diri kita baik-baik aja. Kita bahagia. Walaupun kadang hati kita sering ngasih sinyal, apa, ada kretek hati ya, yang ngomong bahwa enggak loh, kamu tuh lagi sedih loh. Ya. Makanya ketika saya minta merem, supaya teman-teman lepas dari kontrol lingkungan, lepas dari merasa dilihat oleh lingkungan, dan teman-teman bisa merasakan kondisi yang sebenarnya dari hati kita. Dan ketika jawabannya, enggak teh, aku lagi capek, aku lagi lelah, aku lagi khawatir, aku lagi banyak takut, aku lagi sedih, nggak apa-apa.
nggak apa-apa. Karena ya itu kondisi diri kita sampai pagi ini. Dengan kita tahu kondisi diri kita sampai pagi ini, minimal kita tahu harus memperlakukan diri kita seperti apa. Minimal kita tidak memaksakan diri kita melakukan sesuatu hal yang dituntut lingkungan. Lingkungan sering menuntut kita untuk selalu baik-baik aja. Harus selalu kuat, harus selalu bahagia, harus selalu ikhlas. Ya, tapi kalau faktanya diri kita belum sampai di situ, nggak apa-apa. Tapi pastikan diri kita terus berusaha, terus berikhtiar, terus berproses untuk bisa sampai ke titik bahagia yang sesungguhnya, kuat yang sesungguhnya, ikhlas yang sesungguhnya, memaafkan yang sesungguhnya. Ya, bukan hanya memaafkan, ikhlas, kuat demi untuk memenuhi tuntutan dari orang di sekitar kita. Karena ketika kita hanya berusaha memenuhi tuntutan dan ekspektasi orang di sekitar kita, pada akhirnya kita hanya sedang berpura-pura kuat, berpura-pura bahagia, berpura-pura baik-baik aja, berpura-pura nggak apa-apa, berpura-pura ikhlas. Dan faktanya, itu yang sering kita lakukan. Dan faktanya, itu ternyata yang selalu membuat hidup kita merasa capek. Karena ternyata capek harus selalu memenuhi apa yang orang lain minta. Capek harus selalu membohongi diri kita. Capek harus selalu melawan semua rasa yang kita rasakan sampai hari ini. Ya, jadi nggak apa-apa untuk sesekali merasa jatuh, merasa sedih, nggak apa-apa. Tapi yang pasti kita tahu, kita sadar bahwa kita bukan meratapi nasib, kita bukan meratapi kesedihan. Kita hanya sedang mengakui apa yang kita rasa sambil terus berikhtiar merubah rasa itu untuk bisa menemukan makna hidup yang Allah mau dan bisa berdamai dengan masa lalu seperti tema kita hari ini. Kalau di judulnya bukan menghapus masa lalu, yang harus kita sadari bahwa semua yang terjadi di hidup kita pada akhirnya tidak akan pernah kita bisa hapus. Tidak akan pernah bisa kita create ulang untuk kejadian itu tidak pernah ada di hidup kita. Kita nggak akan pernah bisa. Sehebat apapun kita nggak akan bisa meng-recreate hidup kita untuk semua kejadian-kejadian di masa lalu tidak pernah hadir dan ada di hidup kita. Nggak bisa. Karena faktanya, semua yang terjadi dan pernah terjadi di hidup kita, faktanya itu sudah terjadi. Ya. Dan kita tidak bisa merubah masa lalu kita. Yang harus kita sadari itu bahwa kita tidak bisa merubah semua yang sudah terjadi di masa lalu kita. Apakah kita bisa, misalnya, kita pernah kecil, kita pernah TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ada kejadian di waktu kita kecil, dan kejadiannya sangat menyakitkan banget. Terus apakah kita bisa di umur kita yang sekarang, aku pengen kejadian waktu di TK, aku rubah,
supaya kejadian itu nggak ada, nggak pernah ada. Enggak, umur kita bertambah, umur kita yang sekarang dan waktu kita TK itu itu fakta, itu udah terjadi di hidup kita, nggak bisa dirubah, sudah terjadi. Jadi kita tidak pernah bisa merubah masa lalu kita, karena semua masa lalu itu sudah hadir, sudah ada, dan sudah masuk ke memori kita. Tapi ada yang bisa kita rubah. Yang bisa kita rubah dari masa lalu kita adalah rasanya. Kita bisa merubah rasa. Suaranya hilang. Hilang nggak sih, Teh? Aman teh kalau di saya. Aman ya? Oke. Kita bisa merubah rasa yang ada dari masa lalu kita. Rasa yang ada di suatu kejadian. Dan memang kita harus merubah rasa itu. Supaya apa? Supaya ketika kita teringat lagi sama satu kejadian di masa lalu, yang mungkin kejadian itu menyakitkan, tapi kita sudah rubah rasa itu, maka ketika kita teringat lagi, tapi dengan rasa yang berbeda, yang nggak muncul lagi rasa sedihnya, yang nggak muncul lagi rasa sakit hatinya, dan kita bisa mengingat kejadian di masa lalu dengan senyuman, dengan justru malah bisa mengambil hikmah dari kejadian itu. Oh, dulu tuh Allah, kenapa ya dulu aku dikasih kejadian itu waktu kecil? Oh, ternyata aku baru sadar efeknya sekarang, hikmahnya sekarang. Aku sekarang jadi perempuan yang cukup mandiri. Aku sekarang jadi bisa loh, apa namanya, menjaga hidup aku. Ternyata aku bisa loh masak dari kecil. Oh, ternyata efeknya itu ya. Ternyata sekarang misalnya aku sekarang buka catering, bisa bisa menghandle bikin banyak menu dalam satu waktu dan terselesaikan. Oh, kalau waktu kecil aku nggak pernah dipaksa oleh eh, lingkungan, aku nggak pernah dipaksa oleh suatu kejadian. Dari kecil aku harus masak, aku harus bisa nyiapin sarapan sendiri. Mungkin sekarang aku tidak akan seterampil ini dalam memasak. Ya, jadi pasti ada hikmah di balik suatu kejadian. Tapi hikmah itu akan bisa kita maknai dengan benar ketika kita sudah mampu menerima semua kejadian yang pernah hadir di hidup kita dan kita bisa menerima semua rasa itu. Yang bikin hidup kita makin berat adalah mungkin karena terlalu beratnya kejadian masa lalu, terlalu sakitnya. Kita pengen melupakan. Kita nggak mau lagi ingat-ingat. Kita nggak mau lagi ada kejadian itu. Saking menyakitkan. Biasanya kejadian yang paling menyakitkan itu yang sering datang ya ke dari klien-klien saya. Itu biasanya misalnya auzubillahiminjalik, tentang misalnya perempuan yang diperkosa. Ya, perempuan yang dapat perlakuan tidak baik, diperkosa, itu kejadian itu sangat menyakitkan. Dan biasanya pasti nggak mau, kalau bisa dia nggak mau lagi ingat dan nggak mau lagi tahu kalau dia pernah ngalamin itu. Yang pengen saya perjelas di sini adalah kejadian yang traumatik,
Kejadian yang paling membuat kita trauma bukan kejadian yang sudah lama terjadi. Tapi kejadian traumatik adalah kejadian yang mungkin terjadinya baru. Tapi mungkin rasa traumanya, rasa sakitnya sangat besar di hidup kita. Dan trauma itu masuk ke bagian paling bawah di alam sadar kita. Jadi, tabungan bawah alam sadar kita yang paling bawah bukan kejadian yang paling lama. Tapi kejadian yang paling bawah itu adalah kejadian yang paling menyakitkan. Dan itu mungkin bisa terjadi baru seminggu yang lalu, tapi kalau itu paling menyakitkan, itu bisa benar-benar masuk ke bawah sadar kita yang paling bawah. Gitu ya. Jadi, kita nggak bisa merubah masa lalu. Yang bisa kita rubah adalah rasanya. Teman-teman pernah nggak di umur sekarang misalnya ya, lagi diem atau misalnya lagi apapun lah, terus tiba-tiba ingat lagi kejadian yang dulu. Contoh misalnya lagi diem, tiba-tiba ke-trigger ingat bahwa dulu pernah kalau papa marah itu dipukul, dicubit ya. Dan ketika ingat di usia sekarang, rasa cubitannya tuh masih kerasa. Rasa sakit dipukulnya tuh masih kerasa. Dan kita sering refleks misalnya karena dicubitnya di paha, ketika ingat kita tuh sering refleks megang paha dan kita usap-usap pahanya. Ya Allah, iya ya, ingat ya dulu papa tuh kalau marah tuh nyubit, ya Allah sakit banget. Ini kerasa nih di sini paha nih, sakit banget. Ih sakit banget, pokoknya itu sampai merah, sampai biru, itu sakit banget. Ya Allah, uzumjali, ya Allah, masih kerasa banget ya Allah, kebayang dulu sakitnya. Ya, artinya kita belum sampai di usia sekarang, kita belum menyelesaikan tentang itu semua. Karena kalau kita sudah menyelesaikan, mungkin aja kita ingat kalau dulu papa kita, ayah kita tuh keras banget. Cara cara mendidik kitanya tuh keras, dipukul, ditendang gitu kan. Dan rasanya masih ada sampai sekarang. Tapi kalau kita sudah selesai dengan masa lalu, walaupun kita ingat kejadian kita pernah dicubit, pernah dipukul, tapi kita mengingatnya udah nggak ada rasanya lagi. Ketika ketika anak-anak, ketika eh, kita ingat bahwa kita pernah dipukul, itu yang bikin hidup kita sekarang banyak hambatan, banyak terganggu, banyak ke distract, karena semua rasa-rasa yang ada di masa lalu itu masih ada, masih kita bawa sampai hari ini. Yang harus kita sadari bahwa berdamai dengan masa lalu artinya meyakini semua ada hikmahnya dan pasti baik pada akhirnya. Tapi kenapa sering hidup kita berat banget dan rasanya sulit banget berdamai dengan masa lalu? Karena semua rasa-rasa itu masih kita bawa sampai hari ini. Rasa sakit, rasa kecewa, rasa terluka, rasa takut, rasa benci, rasa marah, bahkan dendam. Itu masih kita bawa sampai hari ini, sampai di usia kita hari ini. Kenapa masih kita bawa? Karena yang ada di mindset kita adalah semua rasa sakit ini akan hilang kalau orang yang melakukannya sudah meminta maaf sama kita dan sudah bertanggung jawab sama kita atas apa yang mereka lakukan. Selama orang itu tidak meminta maaf dan tidak bertanggung jawab, maka luka ini akan selalu saya bawa kemanapun. Ya, itu yang sering kita lakukan. Nggak bisa.
enak aja, aku udah sakit hati sama orang itu. Nggak bisa, aku nggak akan maafin orang itu. Kalau orang itu belum minta maaf ke aku. Ya, tentang siapapun itu. Tentang mantan suami, mertua, orang tua, mantan pacar, siapapun itu. Yang ada di otak kita. Sebelum orang itu datang minta maaf ke kita, maka selama itu pula kita tidak akan bisa dan tidak akan pernah mau memaafkan orang itu. Ya, dan itulah yang membuat hidup kita berat. Kenapa berat? Karena belum tentu orang yang memang jelas-jelas melukai kita mau minta maaf. Kenapa orang itu nggak mau minta maaf? Karena banyak orang yang tidak merasa bersalah atas apa yang sudah mereka lakukan terhadap diri kita. Dan banyak orang yang merasa tidak butuh untuk meminta maaf. Karena di pikiran mereka, cuma gitu doang kok. Emang gitu nyakitin ya? Ah, cuma segitu doang. Lebay banget sih, masa gitu aja kamu sampai sakit hati. Ya, karena omongan atau sikap orang lain yang menurut mereka itu biasa aja, bisa jadi datang ke kitanya, masuk ke diri kitanya, menyakitkan. Ya, jadi kalau orang itu tidak merasa bersalah dan tidak merasa butuh untuk minta maaf, mau kita tunggu sampai kapanpun orang itu tidak akan minta maaf dan bertanggung jawab. Mau berapa lama kita menyimpan semua luka ini? Saya pernah ngisi event di Bekasi kalau nggak salah. Dan ketika saya tanya, udah berapa lama Bu, Teh, menyimpan semua luka ini? Ada ibu yang jawab, oh, aku udah 30 tahun menyimpan semua kemarahan, semua luka ini, Teh. Kebayangin, 30 tahun lukanya dibawa-bawa. Kenapa saya bilang dibawa-bawa? Karena nggak bisa kita pergi ini ke pasar. Aku simpen dulu semua beban masa lalu aku, luka masa lalu aku di meja. Karena aku mau ke pasar. Enggak, karena luka kejadian di masa lalu itu kan bagian dari diri kita. Mau kita kemanapun, mau kita ke kamar mandi, mau kita naik gunung, mau kita kemanapun itu akan selalu kita bawa. Dan ketika kita belum menyelesaikan tentang diri kita, kemana-mana kita pergi itu kayak bawa ransel emosi negatif. Makanya banyak di teman-teman yang mungkin selalu merasa, oh hidup aku capek banget ya. Capek banget, padahal aku kayak nggak ngapa-ngapain. Karena ransel emosi negatifnya itu berat banget, selalu dibawa-bawa. Dan tidak pernah kita selesaikan. Padahal menyelesaikan, memaafkan, itu tanggung jawab kita. Padahal menyelesaikan dan memaafkan, itu untuk diri kita, bukan untuk mereka. Kalaupun pada akhirnya mereka tidak pernah mau meminta maaf dan bertanggung jawab, biarin aja. Karena kita masing-masing akan punya hisapnya masing-masing kok ke Allah. Akan punya tanggung jawabnya masing-masing sama Allah. Ya. Mereka nggak mau bertanggung jawab, nggak apa-apa. Mereka nanti punya tanggung jawabnya sendiri dan harus bertanggung jawab sama Allah nantinya. Kita mau menyelesaikan atau mau terus menyimpan semua luka di masa lalu kita pun, itu akan jadi tanggung jawab kita. Jadi, menyelesaikan dan memaafkan itu ada di kontrol kita. Tapi, orang lain mau meminta maaf atau bukan atau tidak, itu di luar kontrol kita. Kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa tuntut. Jadi, salah satu cara untuk meringankan diri kita adalah lakukan apapun yang ada di kontrol kita.
Yang ada di kontrol kita apa? Kita bisa mau merespon seperti apa semua luka yang hadir di hidup kita. Kita punya pilihan mau menyikapinya seperti apa. Karena sekali lagi menyelesaikan dan memaafkan ada di kontrol kita. Karena pilihannya bukan bisa atau enggak, tapi mau atau enggak menyelesaikan, menyembuhkan semua luka dan berdamai dengan masa lalu. Karena insya Allah semua orang bisa. Insya Allah semua orang mampu. Allah kasih kemampuan itu. Tapi masalahnya mau atau enggak. Karena banyak orang yang enggak mau menyelesaikan. Karena merasa, itu kan bukan aku yang ngelakuin. Kan semua rasa sakit ini datangnya dari dia, dari kamu. Bukan aku yang melakukan. Jadi kenapa harus aku yang bertanggung jawab? Iya, semua luka yang menyakiti, semua kejadian yang menyakiti bukan kita yang pengen. Orang lain yang melakukan terhadap diri kita. Tapi mau sampai kapan menyimpan semua luka ini? Yang sering saya tanyain ke semuanya. Capek nggak Bu? Capek nggak Teh? Capek nggak Pak? Menyimpan semua luka yang ada di hati kita. Karena ketika semuanya tidak segera kita selesaikan, akan menghambat potensi kita. Yang jelas-jelas Allah memberikan banyak potensi besar di hidup kita. Akan menghambat rasa syukur kita terhadap sekecil apapun rezeki yang Allah berikan. Akan menghambat rasa cukup kita dengan semua kejadian yang ada di hidup kita. Dan yang paling penting, akan menghambat diri kita untuk menyelamatkan akhirat kita. Karena akhirat kita tanggung jawab kita. Jadi, bukan pilihannya bukan bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Kalaupun udah mulai ada keinginan, aku mau Teh menyelesaikannya, tapi kok rasanya berat ya, ketika udah mulai ada di tahap mau, minimal ada keinginan, minimal ada dorongan keinginan untuk menyelesaikannya. Insya Allah pelan-pelan Allah akan memperbaiki dan menyembuhkan. Karena berdamai dengan masa lalu adalah berdamai dengan keadaan dan situasi. Karena tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itu yang lebih baik. Ya Allah, kenapa? Kita mungkin sering nanya, ya Allah kenapa harus aku yang ngalamin? Kenapa harus aku yang ngalamin kejadian menyakitkan ini? Karena menurut Allah, Allah tahu kita mampu. Karena Allah tidak akan pernah membebani seseorang di luar dari kemampuan dirinya. Ketika Allah menghadirkan suatu kejadian yang mungkin menurut kita menyakitkan, tapi Allah tahu kita mampu. Kalau Allah aja tahu kita mampu, kalau Allah aja nggak ragu bahwa kita mampu, kenapa kita harus ragu? Padahal menyelesaikan semuanya, padahal ujung dari ujian ini ada di ranah Allah. Tugas kita hanya menjalani semua ujian yang Allah kasih. Yang bikin kita berat adalah kita sering mengambil ranah Allah dengan cara kita kejar solusinya yang menurut kita baik. Yang bikin kita capek adalah kita sering marah ketika dari ujian yang Allah kasih, ujungnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya Allah, kenapa kok kayak gini sih ujungnya?
Aku tuh pengennya, aku tuh berharap ya, ujian ini tuh nanti ujungnya tuh gini, gini, gini sesuai dengan apa yang aku mau. Padahal Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk diri kita. Apa yang terbaik untuk diri kita. Karena yang harus selalu kita ingat adalah tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu terbaik. Walaupun datang ke kitanya dengan cerita menyakitkan, dengan rasa menyakitkan. Tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali jadi semakin baik. Dan tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itu yang lebih baik. Mungkin di awal penerimaan kita terhadap ujian yang menyakitkan itu ya marah. Ya Allah, marah banget. Ya Allah, capek banget. Ya Allah, nggak suka dengan ujian ini. Ya Allah, sakit banget. Ya Allah, kenapa harus gini? Kenapa harus aku? Kenapa bukan dia? Kenapa harus gini kejadiannya? Karena Allah tahu nanti di ujung akan ada hikmah baik yang akan kamu terima. Hikmah yang menurut aku baik, kata Allah. Ya. Kenapa Allah nggak dikasih hikmahnya di awal? Kenapa Allah nggak ngasih ke kita clue tentang semua luka-luka ini? Kalau terlalu cepat Allah memberikan jawaban dari semua luka kita, terus kapan kita ngerengek ke Allah? Terus kapan kita berserah sama Allah? Kapan kita nangis sambil sambil ngerengek ke Allah sambil bilang, ya Allah capek, ya Allah nggak kuat, ya Allah sakit banget. Karena Allah tahu manusia akan datang ke Allah ketika dia sedang merasa sakit dan kesulitan. Makanya kita selama hidup selalu diberi ujian. Karena dengan ujian kita akan semakin dekat sama Allah. Dengan diberi ujian kita akan pelan-pelan bisa pasrah dan berserah sama Allah. Yang bikin hidup kita capek dan kita sulit berdamai dengan masa lalu adalah kita sering merasa diri kita yang paling tahu tentang hidup kita. Kita sering merasa, aku yang paling tahu hidup aku yang tahu solusinya apa buat hidup aku. Makanya rasa sakit masa lalu pun kita menyelesaikannya dengan cara kita, bukan dengan cara Allah. Ini kalimat yang sering saya kasih buat diri saya, bahwa apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Apa yang tidak ditakdirkan untukku tidak akan pernah sampai kepadaku, walaupun kita kejar sekuat tenaga. Ya. Yang ditakdirkan buat kita akan sampai ke kita, walaupun kita udah berusaha menghindar, walaupun kita udah ngumpet di kolong meja, di kolong tempat tidur. Kalau takdir itu, kata Allah, harus untuk kita, akan tetap jadi milik kita. Jadi, kita nggak akan pernah bisa menghindari takdir Allah. Yang bikin hidup kita capek adalah kita selalu menghindar, selalu menolak, dan nggak pernah mau menerima semua takdir Allah. Yang akhirnya kita sering denial, enggak ini bukan buat aku, enggak ini bukan takdir aku. Semakin kita denial, semakin kita menolak, semakin capek hidup kita. Kalau mau meringankan jalan hidup kita, jalan satu-satunya adalah segera menerima apapun takdir yang Allah kasih di hidup kita, dalam bentuk apapun. Bukan cuma takdir yang menurut kita baik aja, menyenangkan aja, tapi takdir yang menurut kita menyakitkan, itu pun harus diterima. Karena sebenarnya semua takdir Allah itu baik, takdir Allah itu indah,
Hanya saja kita memaknainya itu adalah luka, itu menyakitkan. Ya, jadi sekali lagi kita tidak akan pernah bisa menghapus masa lalu kita. Kita hanya bisa berdamai dengan masa lalu kita. Caranya yang pertama adalah menerima. Oh iya ya Allah, aku menerima kalau dulu aku pernah dibully waktu kecil. Ya Allah, iya aku menerima kalau ternyata suami aku selingkuh. Oh iya ya Allah, aku menerima kalau ternyata orang tua aku bercerai. Ya Allah, iya sekarang aku menerima kalau aku terlahir dari orang tua yang bercerai. Ya Allah, aku mau menerima ini. Terima dulu. Karena nggak diterima pun faktanya mungkin waktu kecil orang tua kita bercerai. Mungkin waktu kecil kita pernah melihat ayah kita atau ibu kita berselingkuh. Itu fakta. Itu takdir yang nggak bisa kita hindari. Dan itu sudah terjadi. Terima dulu. Karena dengan menerima, beban kita pelan-pelan hilang satu. Beban yang berat itu adalah kan menolak ya. Terus menolak sekuat tenaga kita menolak. Itu yang bikin capek. Jadi menyadari, menerima apapun bentuk takdir dari Allah. Kalau sakit teh takdirnya, tapi kan gak enak teh takdirnya sakit banget. Hilang sama Allah. Karena Allah maha tahu. Ya Allah, hamba terima. Ternyata suami hamba selingkuh. Ya Allah, sakit. Ya Allah, gak kuat. Ya Allah, ya Allah berat. Tapi kalau ini takdir terbaik darimu, bantu hamba pelan-pelan untuk bisa menerima takdir ini dengan cinta, untuk bisa menerima takdir ini dengan ikhlas. Tapi sejujurnya sampai hari ini hamba sakit. Gak apa-apa, bilang sama Allah. Karena Allah gak pernah nuntut kita sempurna. Allah gak pernah nuntut kita harus selalu kuat. Allah gak pernah nuntut kita untuk selalu baik-baik aja. Karena gak pernah ada kehidupan yang selalu baik-baik aja. Allah gak pernah nuntut kita kuat kok. Karena bukan kita yang nguatin. Allah. Kita akan kuat ketika kita bersandar sama Allah. Kita akan kuat dengan segala ujiannya ketika kita mau ngaku sama Allah. Kita seringnya belum menyelesaikan semua lukanya, tapi kita selalu bilang, aku kuat, aku nggak apa-apa. Semakin kita pura-pura kuat, semakin berat hidup kita. Dan pada akhirnya, yang sering terjadi di hidup kita adalah banyak kepura-puraan. Pura-pura kuat, pura-pura baik-baik aja, pura-pura nggak apa-apa, pura-pura ikhlas, pura-pura maafin. Kenapa kita pura-pura? Karena kita dituntut oleh sekitar untuk nggak menye-menye, untuk nggak boleh cengeng. Ya. Ketika kita lagi rapuh, dan orang tahu kita lagi rapuh, saat itu juga orang di sekitar kita nuntut, kuat dong, gitu aja lemah. Baru dikasih ujian gitu aja lemah. Karena buat hidup kita sampai hari ini mungkin penilaian dan omongan orang lain sangat penting untuk hidup kita. Dan itu salah satu kunci kenapa kita capek. Karena penilaian orang di hidup kita sampai hari ini jadi tolak ukur kebahagiaan kita. Bukan lagi tentang apa yang Allah ridho, insya Allah akan membuat aku bahagia. Bukan. Tapi kalau orang lain bilang, oh si Ica mah payah. Oh iya ya bener aku mah payah. Ya masa sih? Udah udah nikah lama tapi misalnya belum punya ini, belum punya itu. Payah banget, kok aneh banget. Oh iya ya. Iya ya benernya aku mah ya hidupnya gini-gini aja. Kebahagiaan kita masih ditentukan oleh pendapat orang lain.
Ya. Jadi kunci utamanya adalah terima dulu. Ya mungkin di sini ada, mudah-mudahan enggak, tapi mungkin di sini ada yang diberikan takdir oleh Allah, dititipkan anak istimewa. Ya. Saya punya teman yang Masya Allah perkembangan anak istimewanya hebat banget. Hebat banget. Nggak sesuai dengan prediksi dokter. Dan saya tahu kenapa anak itu bisa bertumbuh dengan hebat. Karena sejak awal orang tuanya menerima takdir Allah. Tidak menolak, ya Allah kenapa anak saya cacat? Kenapa anak saya gini? Kenapa anak saya gitu? Enggak. Dia menerima, dia mau menunjukkan kepada dunia ini anak saya. Dia kembangkan dengan hati anaknya. Dia dampingi proses anaknya untuk bertumbuh. Dan anaknya sampai hari ini jauh bertumbuh dengan baik di luar dari prediksi dokter. Tapi banyak orang tua yang dititipi anak istimewa, anaknya sulit berkembang karena masih ada di dalam hati orang tua itu penolakan atas apa yang terjadi di anak. Jadi salah satu cara kita untuk berdamai dengan masa lalu adalah selalu meyakini bahwa semua yang terjadi di hidup kita itu pasti yang terbaik dari Allah. Kalaupun itu menyakitkan, kalaupun itu takdirnya tidak mengenakan, kita boleh bilang ke Allah, ya Allah, karena berdoa itu bisa dengan bahasa apapun. Karena kita mengadu sama Allah itu mau pakai bahasa apapun boleh. Dan justru berdoalah dengan bahasa kita, bukan bahasa yang dibuat-buat. Ya Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Pengatur hidupku. Enggak. Ternyata berdoa itu yang Allah dengar dan Allah kabulin itu benar-benar doa yang kayak kita ngobrol sama Allah. Ya Allah sakit banget, ya Allah tahu nggak, ih ya Allah kemarin tuh mama tuh omongannya sakitin banget aku, ya Allah tahu nggak kemarin ya, gitu loh. Jadi berceritalah sama Allah, karena ketika kita mendapat ujian dan yang pertama kali keluar dari mulut kita adalah ya Allah, ya sebenarnya kita sedang berproses untuk bisa berserah sama Allah. Sesungguhnya kita hanya sedang menyadari diri kita bahwa kita lemah, ya Allah. Ya Allah, ujiannya berat. Ya Allah, aku masih selalu ingat kejadian yang dulu. Ya Allah, sakit banget. Ketika mungkin figur seorang laki-laki di mata kita tidak baik. Dan kita dapat dari ayah kita. Karena mungkin auzubillah jalik, ayah kita selingkuh. Ketika kita belum menyelesaikan itu semua, maka ketika kita akan menikah, atau ketika kita sudah menikah, kita bisa jadi melihat sosok laki-laki yang ada di suami kita tidak objektif, dan kita tidak bisa melihat suami kita adalah utuh sebagai suami kita, tapi bayang-bayang menyakitkan yang ada di ayah kita itu bisa kita lihat di suami kita. Apapun yang suami kita lakukan bisa jadi selalu salah di mata kita, karena dulu juga ayah aku selingkuh, dulu juga ayah aku pulang telat ternyata selingkuh. Jadi suami aku selama ini pulang telat pasti selingkuh. Ya, pada akhirnya ketika kita belum selesai dengan masa lalu, sulit melihat segala sesuatunya objektif. Kita hanya bisa melihat segala sesuatu itu subjektif menurut pengalaman yang pernah masuk di hidup kita. Kalau ditanya, teh harus secepat, harus seberapa cepat kita, harus seberapa cepat kita berdamai dan menyelesaikan semua luka-luka kita. Teh Ica, harus seberapa cepat kita memaafkan mereka yang menyakiti kita. Jawabannya adalah secepat kita ingin dimaafkan Allah,
atas semua dosa-dosa yang pernah kita lalui, yang pernah kita lakukan. Ya, karena kita ini kan pendosa ya, banyak banget dosanya. Tapi kita setiap berdoa pasti kita pengen Allah maafin dosa-dosa kita. Ya. Jadi seberapa cepat kita harus memaafkan mereka, secepat kita ingin Allah maafkan. Dan memaafkan mereka semua itu bukan buat mereka. Memaafkan mereka semua untuk meringankan perjalanan kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Dan untuk membantu kita menyiapkan akhirat yang jauh lebih baik, jauh lebih ringan. Saya yakin di sini nggak ada orang yang pengen nanti ketika dipanggil Allah meninggal dalam keadaan hati yang penuh kemarahan, hati yang penuh sakit hati yang penuh luka. Saya yakin semua orang di sini pengen ketika Allah panggil kita dalam keadaan hati yang jauh lebih bersih. Nggak ada lagi dendam, kemarahan. Jadi, harus secepat apa kita menyelesaikan semua luka. Secepat kita memahami bahwa kita nggak pernah tahu kapan Allah akan panggil kita. Kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Jadi kita sedang berlomba dengan takdir Allah tentang usia kita. Semakin cepat kita menyelesaikan semua luka kita, insya Allah, kapanpun Allah panggil kita, kita akan jauh lebih siap untuk kembali ke Allah dan untuk mempertanggungjawabkan semua yang sudah kita lakukan, sudah kita perbuat selama di dunia. Karena yang harus kita ingat, kita nanti di akhirat tidak akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apapun sikap, perilaku, omongan orang lain terhadap kita. Kita tidak akan pernah diminta pertanggungjawaban itu. Tapi nanti di akhirat, kita diminta pertanggungjawaban atas sikap, perbuatan, ucapan kita terhadap orang lain, terutama terhadap orang tua kita. Apapun sikap kita terhadap orang tua kita, apapun ucapan kita terhadap orang tua kita, itu yang akan Allah minta pertanggungjawaban. Tapi perbuatan apapun mereka, bahkan orang tua kita terhadap kita, itu bukan tanggung jawab kita. Jadi selamatkan akhirat kita dengan menyelesaikan dan berdamai dengan masa lalu. Dengan menerima semua yang pernah dan sudah terjadi di hidup kita. Karena ada luka yang mungkin tidak perlu dihapus. Cukup diterima dan dipeluk dengan doa. Dengan doa yang penuh dengan kepasrahan. Dengan doa yang penuh dengan rasa berserah kepada Allah. Ya Allah, ini sakit banget. Aku nggak mampu menyembuhkannya. Ya Allah, bantu hamba ketika keluar dari mulut kita bahwa kita minta, ya Allah, bantu hamba. Artinya kita benar-benar menunjukkan ke Allah bahwa aku nggak mampu nyelesain ini semua. Cuma Allah yang mampu membantu. Cuma Allah yang mampu menyelesaikan. Semakin kita pasrah, pertolongan Allah semakin dekat. Semakin kita sombong dan tidak ingin menyelesaikan semua ini, pertolongan Allah semakin jauh. Karena masa lalu yang Allah berikan, kejadian di masa lalu yang Allah berikan, salah satunya untuk membentuk kita, untuk menjadi pribadi yang lebih kuat mungkin, yang lebih struggle, yang lebih mandiri. Semua kejadian di masa lalu membentuk kita. Tapi jangan sampai kejadian di masa lalu mengikat langkah kita hari ini. Sampai mungkin kita sulit
menemukan, aku ini siapa ya? Jangan sampai masa lalu kita mengikat langkah kita untuk melihat dan menggali potensi di diri kita. Karena banyak orang-orang yang dulunya sering diabaikan, sering diremehin. Di usia sekarang, sulit menemukan potensi dirinya. Karena ketika Allah munculkan potensinya, yang keluar dari dirinya adalah, masa sih aku bisa? Enggak, kayaknya aku makan nggak bisa. Masa sih aku berhasil? Kan kata orang juga dari dulu, aku mah anak yang selalu gagal. Anak yang payah. Anak yang nggak hebat kayak kakak aku. Jadi potensi apapun yang Allah berikan tidak akan bisa terlihat jelas oleh mata kita. Karena diri kita masih selalu dibayang-bayangi oleh penilaian negatif di masa lalu. Kita selalu, yang akhirnya kita sering meragukan diri kita. Siapa di sini yang sering meragukan dirinya? Ketika misalnya kita ternyata, aku berhasil loh bikin bolu. Padahal jelas-jelas bolu itu berhasil dan enak. Tapi tiba-tiba langsung nge-switch, enggak, ini mah kebetulan aja aku berhasil. Bukan karena aku bisa, ini mah kebetulan aja enak. Ya, lagi-lagi kita meragukan tentang diri kita. Lagi-lagi kita meragukan tentang potensi yang Allah berikan. Jadi, ketika kita belum bisa menerima dan berdamai dengan masa lalu kita, masa lalu itu hanya akan mengikat langkah kita. Yang paling penting adalah, yang paling bahaya, mengikat langkah kita untuk terus mengejar ridhonya Allah. Ya. Padahal, pada akhirnya, yang harus kita kejar adalah ridhonya Allah. Bukan lagi tentang penilaian manusia. Bukan lagi tentang apakah manusia, orang-orang di sekitar kita puas tentang diri kita. Bukan tentang itu. Mereka mau bersyukur tentang keberadaan kita. Mereka mau sayang sama kita. Mereka mau menghormati kita. Mereka mau menghargai keberadaan kita. Itu urusan mereka. Tapi yang pasti kita selalu yakin Allah selalu melihat sekecil apapun progres dan proses yang kita lalui, yang kita jalani untuk mengejar ridhonya Allah. Dan seringnya, kenapa hidup kita capek? Kenapa kita kayaknya sulit banget menyelesaikan masa lalu? Karena kita seringnya fokus sama yang nggak ada. Harusnya orang itu bertanggung jawab. Harusnya dulu tuh kayak gini. Harusnya dulu tuh nggak kejadian. Harusnya. Ya, kita fokus sama yang nggak ada sampai kita lupa dengan yang ada di diri kita. Yang ada adalah faktanya kita punya luka masa lalu. Faktanya kita punya kejadian yang nggak enak. Fokus sama yang ada, selesaikan semuanya. Semakin kita cepat menyelesaikan, semakin kita mudah bersyukur dan merasa cukup. Sebesar apapun, sekecil apapun rezeki yang Allah kasih. Kalau saat ini mungkin rezeki kita nggak sebaik bulan lalu, oh ya Allah, ini pasti yang terbaik buat hamba. Dan hamba yakin Allah tahu tentang kebutuhan hamba. Allah tahu tentang kehidupan hamba. Jadi pasti Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu dengan caranya. Karena kalau kita semakin menolak dan kita nggak mau menerima takdir Allah, padahal Allah Maha tahu. Sering kok Allah melihat air mata yang jatuh dari mata kita, yang mungkin orang lain sekitar kita nggak tahu. Karena kita sering menampilkan diri kita kuat, diri kita baik-baik aja. Allah tahu banget seberapa lelahnya kita, terutama dengan masa lalu kita yang terus menghantui. Allah melihat apa yang disembunyikan di balik senyum manis kita. Allah tahu ada luka yang belum selesai.
Walaupun kita selalu berusaha tersenyum di depan orang lain, tapi Allah tahu ada sakit yang belum selesai, ada luka yang belum pernah disapa dan diselesaikan. Parameternya kalau kita ternyata belum menyelesaikan semua luka adalah ketika kita ke-trigger atau ketika kita tiba-tiba teringat suatu kejadian lagi di masa lalu, kita mengingatnya dengan luka yang sama, dengan rasa yang sama. Itu tanda bahwa kita belum selesai. Tapi kalau kita udah selesai, tandanya apa, Teh? Misalnya, kita bercerai dengan suami kita, dengan semua lukanya. Dengan berjalannya waktu, suatu saat kita ketemu dengan mantan suami di supermarket. Ketika kita ketemu dengan orang itu, kita bisa ketemu tanpa rasa deg-degan, tanpa tanpa badan, tanpa respon badan yang tiba-tiba keringetan, tanpa nafas yang kita bisa bertemu dengan mantan suami dengan tenang, dengan baik-baik aja, dan kita tidak terganggu dengan kehadiran dia. Ya. Tapi banyak di kita yang kalau ketemu lagi dengan orang yang melukai kita, wah langsung keringat dingin. Nafasnya tuh langsung ngos-ngosan. Dan kita langsung menghindar gimana caranya buat nggak ketemu. Itu artinya kita belum selesai. Kalau kita udah selesai, kita nggak perlu menghindar. Mau depan-depanan juga, mau kita harus ketemu di dalam satu ruangan, kita nggak akan merasa terganggu. Karena udah selesai semuanya. Satu hal yang satu kenapa Allah memberikan luka, memberikan rasa sakit supaya kita bisa memaknai hidup dan memaknai takdir Allah itu dengan hati yang tulus. Allah pernah memberikan rasa sakit kepada kita. Ketika kita dikasih sedikit aja kebahagiaan, kita akan mudah bilang, ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Kalau dulu mungkin hidup kita susah, cuma makannya nasi pakai garam, nasi pakai garam. Sekalinya Allah kasih rezeki kita bisa makan tempe, maka tempe itu jadi sangat bermakna buat hidup kita. Tapi kalau misalnya setiap hari hidup kita bahagia terus, sekecil apapun rezeki yang Allah kasih, rezeki itu nggak akan bermakna. Jadi rasa luka, kegagalan, kesedihan, Allah hadirkan di hidup kita. Karena Allah pengen kita memaknai sekecil apapun rezeki Allah dengan rasa syukur. Karena hal buruk menurut kita itu adalah hadiah terindah dari Allah dengan cara Allah. Kalau kita suka bilang, ya Allah kenapa sih aku harus ditakdirkan punya pasangan yang kayak gini? Kata Allah, itu yang terbaik untukmu. Dan mungkin laki-laki itu yang akan nantinya membawa baikan, melatih kesabaranmu, dan membawamu menuju akhirat, menuju pintu surga Allah. Ya. Jadi, kalau kita belum menikah, perbaiki diri kita, selesaikan diri kita sebaik-baiknya, supaya Allah mempertemukan kita dengan takdir terbaik kita. Karena diri kita adalah cerminan jodoh kita, ya kan? Kita pengennya dapat jodoh yang soleh, yang emosinya udah baik, tapi diri kita belum selesai dengan semua emosi masa lalu kita. Sehebat apapun suami kita, sebaik apapun suami kita, ketika kita belum selesai dengan luka-luka di masa lalu, apapun yang suami kita lakukan, kita nggak akan sulit bilang makasih sama suami kita. Kita akan sulit bersyukur dengan apapun yang suami kita lakukan. Sama aja laki-laki itu sama kayak ayah aku. Sama.
Istri itu sama aja, sama semuanya sama ibu aku yang selingkuh, yang ninggalin aku dan ayah di rumah. Jadi kunci utamanya adalah terima dulu, menerima semua apapun bentuk takdir terbaik Allah. Dengan cara, ya Allah, bantu hamba untuk menerima semua takdir-Mu, ya Allah, ya Allah. Ujian ini berat. Ya Allah, takdir yang hadir ini berat buat hamba, sakit, ya Allah. Tapi hamba tahu, ini pasti yang terbaik dari-Mu. Bantu hamba pelan-pelan bisa menerima takdir ini dengan hati yang ikhlas. Bantu hamba untuk bisa merubah semua rasa sakit ini. Ya Allah, terima. Ngaku sama Allah. Walaupun tanpa kita ngaku sama Allah kalau kita terluka, Allah tahu. Terus kenapa kalau Allah tahu tetap kita harus ngaku? Semakin kita ngaku sama Allah, Allah semakin yakin bahwa kita bergantung sama Allah, bahwa kita berserah sama Allah, bahwa kita lemah tanpa bantuan Allah. Semakin Allah yakin kita berserah sama Allah, bergantung sama Allah, pasrah sama Allah, pertolongan Allah semakin dekat. Ya Allah, sakit banget. Ya Allah, kejadian yang dulu susah banget dilupain. Yang harus kita ingat, sulit buat kita, itu mudah bagi Allah. Mustahil buat kita, itu bisa bagi Allah. Karena Allah mampu merubah yang mustahil menjadi mungkin. Karena Allah mampu merubah yang sulit menjadi mudah. Karena Allah maha mampu membulak-balikkan keadaan apapun yang kita rasa nggak mungkin, Allah bisa merubahnya. Jadi nggak ada kata mustahil buat Allah. Tapi ketika kita ragu, ya Allah, emang ini bisa ya selesai ya? Ya Allah, masa lalu aku kelam banget. Rumah tangga aku berat banget dijalaninnya, ya Allah. Ya Allah, bantu hamba menghilangkan rasa ragu ini. Karena Engkau yang mampu merubah rasa ragu ini. Ya Allah, sakit ya Allah. Ketika kita sudah menerima dan mengakui dan menyelesaikan pelan-pelan, insya Allah besok saya akan ajarkan teman-teman yang besok ikut webinarnya, saya akan ajarkan salah satu skill yang bisa teman-teman lakukan. Besok saya akan ajarin satu psikoterapi, satu terapi yang namanya deep terapi. Kenapa saya ajarin? Karena ketika teman-teman besok belajar dan mencoba untuk melakukannya untuk diri sendiri, setelah webinar besok, insya Allah teman-teman akan tetap bisa melakukan deep terapi untuk diri sendiri, kapanpun, dimanapun teman-teman butuh. Jadi kenapa saya ajarin? Karena saya pengen teman-teman punya skill baru untuk bisa menyelesaikan semua luka. Karena faktanya hidup kita tidak akan pernah selalu baik-baik aja. Setiap harinya akan selalu ada luka, ada kecewa, ada sedih. Yang bikin hidup kita berat adalah selama ini kita selalu mendam, selalu tahan semua rasa yang ada di diri kita. Kenapa saya ajarin? Minimal setiap hari teman-teman melakukan deep terapi. Maka insya Allah kejadian di hari itu teman-teman selesaikan. Rasa apapun yang terjadi di hari itu teman-teman bisa langsung selesaiin. Jadi nggak ada lagi yang dipendam. Ya. Dan teman-teman bisa mudah-mudahan deep terapi ini bisa jadi ikhtiar teman-teman untuk bisa lebih memudahkan teman-teman untuk sampai di titik pasrah.
Karena semakin kita pasrah sama Allah, sekali lagi pertolongan Allah semakin dekat. Semakin cepat kita menyelesaikan, insya Allah kita bisa sampai di titik memaafkan siapapun itu. Memaafkannya lillahi ta'ala. Dan ketika kita sudah selesai dengan semua luka di masa lalu, kita akan merasakan hati yang tenang. Hati tenang yang dari Allah, bukan yang pura-pura tenang. Karena sekali lagi kita tidak akan pernah bisa menghapus masa lalu kita. Tapi kita bisa berdamai dengan masa lalu. Dengan cara terima dulu semua yang pernah terjadi di hidup kita. Jangan lagi ditolak. Jangan lagi denial. Jangan lagi berharap, aku nggak mau kejadian itu ada di hidup aku. Aku nggak pernah mau ingat-ingat lagi. Nggak bisa, itu udah ada di memori kita. Nggak apa-apa kalau suatu saat kita tiba-tiba ingat, nggak apa-apa. Tapi kita mengingatnya dengan rasa yang berbeda. Ya. Bahkan, ya Allah, mungkin ketika kita mengingat masa lalu itu, kita mengingatnya dengan rasa syukur. Ya Allah, makasih. Kalau aja dulu Allah nggak kasih ujian itu, mungkin sekarang aku nggak jadi perempuan yang aware. Mungkin sekarang aku masih jadi perempuan yang gampang dibohongin, gampang ditipu daya. Ya Allah, untung waktu itu dikasih kejadian yang sangat menyakitkan. Tapi dari kejadian itu, aku bisa berubah. Jadi orang yang bisa nolak. Gak selalu bilang iya. Gak selalu bilang oke. Sekarang aku jadi orang yang punya boundaries diri. Punya batasan diri. Dan sekarang aku bisa merespon dan membatasi siapa aja yang boleh masuk ke dalam hidup aku. Dan orang-orang mana yang harus cuma berada di luar. Karena kita harus selalu punya boundaries diri. Boundaries itu pagar untuk diri kita. Bayangin kalau rumah nggak ada pagernya, ya kan? Atau rumah nggak ada pintunya, siapapun bisa masuk ke dalam rumah kita tanpa permisi. Tikus sekalipun bisa masuk ke rumah kita. Kucing liar sekalipun bisa gampang keluar masuk rumah kita. Tapi ketika rumah itu ada pintunya, maka cuma orang-orang yang kita bukakan pintu itu yang bisa masuk ke kehidupan kita. Tapi ada orang juga yang ngetok pintu kita, tapi nggak kita bukain. Ya kan? Kita punya hak memilih kejadian mana yang harus kita maknai dengan baik, orang-orang mana yang boleh masuk di hidup kita. Nah, yang selalu saya ingat buat diri kita boleh kenal dengan siapapun orang yang ada di luar sana. Tapi kita boleh memilih mau berteman dengan siapa. Dan kita pun boleh memilih mana orang-orang yang boleh masuk ke hidup kita. Jadi sekali lagi, kita akan sulit berdamai dengan masa lalu kita kalau kita belum mau menerima semua takdir yang datang ke hidup kita. Ya. Karena apapun bentuknya, kalau takdir itu memang sudah seharusnya untuk diri kita, sampai kapanpun itu akan tetap jadi takdir kita, walaupun kita terus menghindar. Dan semua takdir yang Allah hadirkan di hidup kita, itu pasti yang terbaik untuk hidup kita. Walaupun takdir itu datang dalam bentuk rasa sakit, dalam bentuk pengkhianatan. Ya. Yang memaknai sakit atau pengkhianatan itu kan diri kita. Semakin kita banyak luka, maka kita akan selalu memaknai semua takdir yang datang dari Allah untuk kita itu adalah takdir menyakitkan. Tapi semakin cepat kita menyelesaikan segala luka, kita akan mudah menerima takdir apapun
pun, seberapa banyak pun takdir buat kita, dengan pertama kali mengucap Alhamdulillah ya Allah. Karena takdir apapun yang datang ke hidup kita, kalau takdirnya itu baik, yang harus kita lakukan adalah Alhamdulillah ya Allah, terima kasih untuk takdir baik ini. Kalau takdirnya menurut kita sakit, kita pun harus menerimanya dengan kalimat Alhamdulillah ya Allah, bantu hamba untuk bisa menerima takdir ini dengan ikhlas. Jadi apapun bentuk takdirnya, terimalah dengan kalimat, dengan kata Alhamdulillah. Ya, jadi mudah-mudahan besok teman-teman bisa ikutan, karena besok kita akan ada praktek dep terapi. Saya akan ajarin dan kita akan praktek langsung tentang dep terapi. Mudah-mudahan sesi besok teman-teman bisa menyelesaikan semua luka-luka yang belum selesai. Teman-teman bisa menyelesaikan, bisa semakin menerima, dan pelan-pelan nanti teman-teman akan sampai ada di titik berdamai dengan masa lalu. Ya. Besok insya Allah sesinya adalah saya ajarin dep terapinya. Dep terapi itu nanti apa? Saya jelasin, saya ajarin, dan nanti akan ada praktek. Saya akan ajarin dulu teman-teman melakukan dep terapinya. Kenapa saya ajarin? Supaya nanti teman-teman ke depannya bisa melakukan sendiri dep terapinya. Ya, karena mungkin saya hanya perantara Allah. Bukan saya yang bisa menyelesaikan semua luka teman-teman. Bukan saya yang bisa menyelesaikan semua masa lalu teman-teman. Harus yakin bahwa Allah kasih kita semua kemampuan self-healing. Yang tahu kehidupan kita adalah kita. Yang tahu rasa jadi kita adalah kita. Jadi yang bisa menyelesaikannya adalah kita. Allah kasih kemampuan itu. Jadi insya Allah teman-teman bisa melakukan dep terapi ini sendiri nanti ke depannya. Besok eventnya pagi juga ya Teh ya. Pagi kayak hari ini. Insya Allah teman-teman yang mau ikutan masih bisa. Kalau teman-teman besok mau ikutan, nanti sebelum mulai acaranya siapin dulu tisu. Mudah-mudahan bisa ada di ruangan yang kondusif supaya nanti bisa terapinya lebih maksimal, lebih powerful, dan lebih nggak banyak gangguan dari mana-mana. Gitu ya. Mudah-mudahan penjelasan kali ini bisa banyak memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Kalau ada pertanyaan, boleh di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tika atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa ya hari ini ya. Jadi intinya kita itu tidak bisa mengubah atau menghapus kejadian di masa lalu. Yang bisa diubah adalah rasa yang ada. Kenapa berat gitu ya? Kenapa kok berat sekali sih mengubah apa namanya kejadian di masa itu gitu ya? Karena rasa-rasa itu ternyata masih kita bawa sampai hari ini. Dan berdamai dengan masa lalu itu gimana caranya? Yaitu dengan meyakini semua ada hikmahnya. Kunci utamanya gimana? Kunci utamanya adalah terima dulu. Gitu ya. Insya Allah, tabarakallah. Terima kasih Teh Ica atas pemaparan materinya hari ini. Dan insya Allah nih, besok kita juga akan kembali bertemu dengan Teh Ica. Karena kami ada kelas eksklusif, ya seperti yang tadi telah di-spill ya oleh Teh Ica. Besok dengan tema perempuan dan taubat yang pernah terlambat. Nah, hari Sabtunya insya Allah dengan Teh Ica, kemudian hari Ahadnya insya Allah dengan Bunda Ambar. Tadi juga sudah diinformasikan kalau memang besok ada yang mau ikut gitu ya, terkhusus nih keluarga MSP ini insya Allah full beasiswa dan bagi keluarga Meaningful Ways yang lainnya, yuk segera daftar. Informasinya sudah disematkan juga sama Kak Hadijah gitu ya. Kemudian kalau memang belum sempat daftar linknya atau klik linknya boleh di capture dulu informasinya sesuai dengan yang tercantum di layar Bapak Ibu keluarga semua.
Insya Allah besok kita akan melakukan teknik ya Teh ya, teknik depth terapi. Jadi mohon untuk disiapkan tisu, kemudian dikondisikan ruangannya gitu agar nanti kita bisa melakukan teknik depth terapinya dengan insya Allah dengan lancar gitu ya. Insya Allah Allah mudahkan ya. Seperti itu. Baik, Afwan, sepertinya kita tidak membuka sesi tanya jawab ya Teh ya karena waktu yang kurang lama nih sepertinya. Harusnya apa namanya, nah tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan pertemuan kita di pagi ini dan mudah-mudahan besok bagi ada yang mau bertanya langsung kepada Teh Galica, Allah mudahkan gitu ya dan Allah apa namanya, berikan waktu yang terbaik gitu ya untuk bisa membuka sesi tanya jawab. Oh ya. Baik, sahabat Meaningful Ways yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup, mari kita panjatkan doa untuk saudara-saudara kita mungkin yang saat ini tengah diuji terdampak banjir gitu ya karena curah hujan yang tinggi di beberapa titik. Semoga Allah senantiasa melindungi, menguatkan hati dan fisik mereka, kemudian memudahkan setiap proses evakuasi dan pemulihan, serta insya Allah Allah ganti setiap kehilangan dengan kebaikan yang berlipat. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak terasa kebersamaan pagi ini telah sampai di penghujung. Semoga apa yang kita dengar dan rasakan hari ini membantu kita memahami bahwa masa lalu tidak untuk disangkal, ya, namun untuk dipeluk dengan penuh kesadaran agar hati tidak lagi berat melangkah dan Ramadan kita bisa kita sambut dengan jiwa yang lebih tenang. Terima kasih atas kehadiran dan keterbukaan Bapak Ibu sahabat Meaningful Way semua dan terkhusus Teh Galica sebagai narasumber kita pagi ini. Atur nuhun Teteh. Semoga Allah berkahi selalu ya. Kami yang bertugas pagi hari ini mengucapkan permohonan maaf apabila ada tutur kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati. Mari kita tutup kajian pagi ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Yanti selaku MC. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kirimkan doa terbaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih semuanya. Izin lab ya. Dan Terima kasih. terima kasih atas ilmunya. Ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah.